Selamat siang Pak Muklis. Siang Bu Nur. Terima kasih Pak Muklis sudah mau bertemu untuk ngobrol di Iya Google Bu. Meet. Kita akan ngobrol tidak lama ini Pak Muklis karena waktu kita cuma 15 menit. Betul Sebentar sekali saja. Bu. Baik Bu. Kenapa Pak Muklis kok saya lihat ada kegelisahan pada Pak Muklis ini? Iya Bu Nur, biasa Bu memikirkan masalah anak-anak ini. Gitu ya. Oke. Apa yang Pak Muklis ingin Iya bicarakan Bu. saat ini? Ya Bu Nur, tentang murid saya yang sekarang ini Bu. Kok belajarnya malas ya di kelas. Itu terlihat pada hasil Gitu. evaluasi atau nilai yang saya peroleh dari mereka Bu. Oh ya. Oke. Oke, jadi ingin membicarakan tentang murid-murid Pak Muklis yang sekarang ini masih malas belajarnya, dan itu terlihat Betul Bu. dari apa Pak Muklis? Dari nilai ya? Atau Iya, mungkin dari dari nilai ketika evaluasi Bu. ya dari nilai yang evaluasi yang Pak Muklis lakukan. Betul Bu. Iya Bu Nur, ini anak-anak seperti tidak bersemangat sekali Bu ketika belajar. Apalagi kalau saya mulai mau melakukan evaluasi loh Bu. Jadi setelah belajar itu kan biasanya ada evaluasi. Nah ini anak-anak ini terlihat sekali bedanya ketika belajar dengan ketika evaluasi ini Bu. Ya, Pak Muklis ingin mendapatkan apa dari perbincangan nanti kita sekarang ini? Saya ingin sekali-kali anak ini lebih bersemangat belajarnya Bu, terutama di bagian evaluasi pembelajaran Bu. Dari perbincangan ini itu yang ingin saya cari Bu, yang ingin saya gali. Oh ya, oke. Kalau dari pengamatan atau observasi Pak Muklis tentang Iya, murid, Bu. murid yang nggak males itu yang seperti apa sih Pak Muklis? Menurut saya, anak-anak yang tidak malas itu ya harusnya secara keseluruhan, Bu. Baik dia di pembelajaran maupun di evaluasinya. Hanya saja kan dari pengamatan saya juga ini, saya lihat anak-anak yang malas ini sepertinya bosan, Bu, dengan evaluasi yang saya lakukan. Selama ini, saya melakukan evaluasi yang mainstream, yang umum-umum saja, seperti yang menggunakan kertas dan pena loh, Bu. Jadi ya begitulah Bu anak-anak ketika terlihat tidak termotivasi ketika saya mengadakan evaluasi. Padahal ketika pembelajaran itu adalah semangatnya sedikit, mereka antusias. Cuman ketika saya mengatakan baik, kita akan mengadakan evaluasi, nah mereka seketika seperti hilang motivasinya seperti itu Bu. Oh iya. Dari skala 1 hingga 10, di mana sih posisi murid-murid Pak Muklis untuk sekarang ini untuk mencapai anak yang bersemangat belajarnya itu di skala mana? Kalau menurut pengamatan pribadi saya ini Bu ya, menurut saya anak-anak ini masih di level 6 Bu dari 10. Gitu ya. Iya Bu. Kalau sekarang murid-murid Pak Muklis di angka 6, Pak Muklis sebenarnya ingin murid-murid Bapak itu berada pada angka berapa? Ya kalau menurut saya minimal di angka 8 lah Bu Nur. Di angka 8 itu saya rasa sudah lumayan lah bagi anak-anak sekarang ini kan. Untuk Apalagi bisa habis di angka 8. pandemi ya. Iya Bu, apalagi bisa lebih. Begitu Bu. Oke. Apa yang bisa Pak Muklis lakukan untuk murid-murid mencapai di angka 8 tersebut? Menurut saya nih Bu, sudah waktunya saya ini mengganti metode evaluasi yang umum yang menggunakan pena dan kertas itu dengan metode evaluasi yang lebih kekinian Bu. Oke, kalau menurut Pak Muklis, sebenarnya murid-murid ingin diajak belajar seperti apa sih supaya menyenangkan saat melakukan evaluasi sama Pak Muklis? Apa ya Bu? Sebenarnya saya ini punya beberapa ide sih Bu. Hanya saya ingin mencobanya. Saya ini pengen nyoba menggunakan kuis-kuis interaktif kan, berbasis stick misalnya, ketika melaksanakan evaluasi. Tapi gimana ya? Apanya yang bagaimana Pak? Pak Muklis kan masih ragu kayaknya. Ya kayak gitulah Ya, Bu. ayo saya bantu menghilangkan keraguan-keraguan Bapak supaya Bapak lebih yakin. Menurut saya itu ide yang bagus loh Pak. Iya Bu. Apa strateginya untuk itu kalau menurut Pak Muklis? Jadi rencananya gini Bu.
Pertama-tama saya ingin merubah evaluasi di tengah-tengah pembelajaran yang selama ini kan hanya bentuknya tanya jawab. Jadi biasanya saya itu melakukan evaluasi diagnostik itu ketika pembelajaran itu hanya dengan tanya jawab, Bu. Kemudian yang ingin saya rubah adalah evaluasi tersebut dirubah menggunakan dengan memanfaatkan kuis-kuis interaktif seperti Kahoot atau Quizzes. Itu kan lebih interaktif. Saya rasa itu akan menarik minat anak-anak lagi. Tapi saya kan memerlukan sarana nih Bu, misalnya proyektor, laptop. Jadi sebelumnya mungkin saya juga harus minta izin dulu dengan kepala sekolah untuk menggunakan sarana tersebut Bu. Dan untuk ulangan hariannya, nah saya ini punya rencana untuk memanfaatkan lab komputer. Jadi di sekolah itu sebenarnya sudah ada bantuan lab komputer dengan beberapa Chromebook yang itu nantinya bisa saya rasa bisa saya manfaatkan untuk ulangan harian, Bu. Jadi yang selama ini ulangan hariannya masih menggunakan kertas dan pena, nanti ingin saya rubah menjadi ulangan harian yang berbasis online. Itu bisa saya manfaatkan dengan Google Form, Bu. Nah, terus selain itu saya juga kan selama ini saya rasa saya ini memiliki peluang besar Bu di rencana ini Bu. Kenapa? Karena selama ini saya juga sudah sering ngikutin webinar membahas evaluasi berbasis online. Seperti jadi kalau begitu kan sebenarnya stok-stok soal yang online ini banyak loh Bu Nur. Jadi saya ini merasa agak eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Gitu loh Bu. Ya, saya kurang lebih seperti itu Bu. Nanti saya bisa belajarlah dari Pak Muklis tentang itu ya, tentang belajar menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, lalu kapan Pak Muklis akan melakukan atau menerapkan strategi tersebut? Kalau melihat kesiapan saya, Bu, menurut saya sekitar minggu depan lah, insya Allah sudah bisa dilaksanakan itu, Bu. Karena kan yang kurang, yang perlu saya siapkan mungkin hanya izin dari kepala sekolah, karena itu yang belum saya lakukan. Selebihnya seperti media-media itu sebenarnya sudah ada lah, tinggal memakai, Bu. Sebenarnya itu ya kurang lebih 1 minggu ke depan sudah siap, Bu. Apa komitmen Pak Muklis terhadap rencana yang akan Pak Muklis lakukan tersebut? Ya, saya akan segera mempersiapkan hal-hal tersebut, Bu, agar segera bisa terrealisasi. Kemudian rencana tersebut mudah-mudahan nanti berhasil dengan baik dan berjalan lancar, Bu. Oh ya. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Pak Muklis dalam menjaga komitmen yang barusan Bapak ungkapkan tadi? Saya pikir kepala sekolah dan rekan-rekan guru, Bu Nur. Karena kan kaitannya dengan sarana sekolah yang akan saya gunakan ini, Bu, dalam kegiatan pembelajaran, mengaitkan menerapkan evaluasi pembelajaran berbasis TIK tadi, Bu. Jadi ya itu saya sepertinya memerlukan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, Bu Nur. Baiklah, dari percakapan kita ini, apa yang Pak Muklis dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Yang saya dapatkan, kalau di awal tadi, Bu, saya ini masih bingung bagaimana dan mau melakukan apa, Bu. Sebenarnya sudah ada ide-idenya, hanya saja saya kurang yakin dengan daya dukungnya, Bu. Dan di akhir ini, sekarang saya udah tahu karena bantuan Bu Nur ini saya jadi tahu apa yang harus saya laksanakan duluan, kemudian bagaimana saya nanti mau menerapkan evaluasi dengan memanfaatkan kuis-kuis interaktif kayak Kahoot dan Quizzes ini, Bu. Dan saya jadi lebih yakin nih, Bu. Terima kasih loh Bu Nur ini. Ya, sama-sama. Ya, baiklah. Nanti saya ingin tahu kabar ceritanya setelah Pak Muklis melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Muklis. Sama-sama Bu Nur ini. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ada apa Bu Nur? Kok terlihat murung ini? Apa ada masalah di kelas, Bu? Aduh, iya ini Pak Muklis, biasa anak-anak. Aduh. Iya. Kenapa, Bu? Cerita aja loh, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak enak Pak, cuman ya gimana lagi. Mumpung ada Pak Muklis, barangkali saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Gini loh Pak, anak-anak sekarang itu semangat belajarnya tidak seperti dulu ya Pak. Tolong sih bantu cari solusi untuk saya Pak Muklis. Oh, gitu toh. Iya Bu,
memang solusi yang seperti apa sih yang Ibu cari? Kemudian keadaan kelas seperti apa yang pengen Ibu capai sebenarnya? Kalau saya ingin mencari solusi bagaimana caranya agar anak-anak bisa bersemangat dalam pembelajaran, dan saya juga rindu suasana kelas yang aktif, Pak, supaya suasana kelas itu terlihat hidup lah intinya. Iya, iya Itu Bu, Pak iya, iya, Muklis. betul. Oh gitu, baik Bu. Memang kondisi belajar anak-anak sekarang ini seperti apa sih Bu? Ya, Saya pengen tahu Bu. seperti yang saya amati sih Pak, anak-anak itu banyak yang kurang aktif, Pak Muklis, seperti diam saja saat ditanya dan bertanya. Jadi kalau anak diberi Oh gitu. kesempatan untuk bertanya, anak-anak itu tidak antusias atau bersemangat untuk mengemukakan Iya, iya. ide-ide mereka, sehingga kelas terlihat Mhm. nggak hidup suasananya. Jadi center Iya, lah iya ya Bu. ke saya gitu. Jadi anak-anaknya itu Jadi teacher centered benar-benar, gitu Bu ya? Iya, nah iya, gitu. iya. Gitu ya ya. Eee, kan kita udah tahu Bu, setiap hal yang dilakukan anak itu sebenarnya punya alasan. Alasan-alasan itu ya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya kan Bu ya. Mhm. Jadi menurut Ibu, anak-anak bersikap itu tuh karena apa sih Bu? Kalau menurut saya ini mungkin ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi Bu. Bagaimana itu Bu, menurut pendapat Ibu? Kalau menurut saya mungkin iya juga ya Pak. Benar kata Bapak. Pasti ada kebutuhan dasar anak-anak yang belum terpenuhi ketika kegiatan belajar dilaksanakan. Jadi seperti yang Hmm, sudah kita pelajari tentang kebutuhan dasar, kayaknya iya memang iya betul Bu. kebutuhan dasar anak-anak itu ada yang belum Mhm, terpenuhi. Menurut saya anak-anak benar seperti sekali. itu karena mungkin bosan dengan metode pembelajaran yang saya laksanakan atau saya lakukan di kelas, Pak. Hmm, iya iya Bu, jadi menurut Ibu itu karena anak-anak bosan dengan metode pembelajaran kan ya? Iya. Menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Sebenarnya saya memiliki pengalaman menggunakan metode pembelajaran lain, Pak. Saya punya keyakinan jika metode pembelajaran yang akan saya gunakan tersebut, mungkin anak-anak pasti antusias dalam pembelajaran. Karena saya pernah Iya Bu. kali pertama saya menggunakan metode ini waktu PPG, Pak. Jadi saya Oh dapat iya iya Bu, ilmunya waktu PPG. Jadi kayaknya mhm, ini kalau menurut saya yakin lah mhm, intinya karena saya udah iya pernah Bu, mempraktekkan, saya yakin sepertinya. Tapi ya saya masih ragu juga sih Pak iya gitu loh, iya Bu. karena kan beda anak gitu. Baik baik Bu, perlu kita diskusikan nih Bu, supaya menghilangkan keraguan-raguannya Bu Nurhayati ini. Mhm. Baik, Ibu tadi kan sudah cerita sebenarnya ada nih metode lain nih. Apa sih Bu peluang yang Ibu punya dalam menerapkan metode pembelajaran itu Bu? Saya sudah memiliki pengalaman tadi, Pak, dalam menerapkan Oh iya, metode pembelajaran ini, Pak. Jadi saya yakin mhm, tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Di iya sekolah Bu, juga ada proyektor yang bisa saya manfaatkan untuk membantu penyampaian materi, gitu. wah pas, berarti pas sekali ya Bu ya, sarananya sudah mendukung kan, terus kesiapan-siapannya juga sudah ada. Nah seharusnya penerapan metode ini berjalan lancar sih Bu ya, harusnya ya Bu ya. Tapi ada nggak Bu yang mungkin jadi hambatan Ibu dalam menerapkan metode pembelajaran itu? Sehingga membuat Mungkin ragu-ragu? apa ya, hambatannya ya, Mhm, eee, saya perlu izin kepala sekolah, Pak, untuk menggunakan mmm, fasilitas sekolah, dan saya juga iya harus Bu, konfirmasi dengan guru-guru lain. Karena agar metode mhm, ini bisa berjalan sukses, anak-anak sesekali perlu untuk belajar di luar kelas. Selain itu iya juga Bu, saya perlu apa ya, oh, konfirmasi dengan guru lain, supaya dalam penggunaan proyektor itu nggak bertabrakan, Pak, gitu. oh gitu tuh, iya iya Bu, gampang kalau itu Bu, sepertinya gampang itu, nanti saya bantulah Bu, dengan Oke, Pak, terima kasih komunikasi ya. nanti saya temani. Nah, Oke, terima kasih, sekarang Pak. kan Ibu sudah tahu nih akar permasalahannya. Nah, Mhm, Ibu juga sudah tahu peluang dan hambatan yang akan Ibu hadapi, misalnya nanti akan mhm menerapkan mhm, metode pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi. Nah, mhm. memang metode pembelajaran apa sih Bu yang mau dipakai ini Bu? Kalau berdasarkan yang sudah saya terapkan, Mhm, yang sebelumnya, eee tahun lalu di di praktek itu mhm. saya menggunakan metode pembelajaran PBL dan PJBL, Pak. Oh, iya iya, heeh, bagus itu Bu. Saya juga yakin Ibu bisa menerapkan dengan baik itu. Saya tahu betul kemampuan Ibu itu dalam menerapkan metode pembelajaran itu Bu.
Saya pernah lihat soalnya videonya itu kan. Nah, terus apa rencananya Bu? Sekarang Sudah ganti rencananya peran, Pak? kita mulai susun rencananya Bu. Sudah ganti Ya, perannya? Saya ganti akan peran Pak. bertemu kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta Ini izin waktunya menggunakan proyektor. Baik Pak. silakan. Saya akan bertemu kepala sekolah terlebih dahulu Pak Muklis untuk meminta izin menggunakan proyektor sekolah. Setelah itu, saya juga akan berkoordinasi yang seperti saya katakan dengan guru lain supaya tidak bertabrakan dalam menggunakan proyektor. Barangkali ada guru lain juga ingin menggunakannya pada saat saya menggunakan. Jadi Iya betul Bu. itu. Kemudian gimana Bu strateginya Bu supaya ini berjalan lancar, berhasil mendapatkan hasil yang baik? Apa ya strateginya? Nanti mungkin materi yang akan saya persiapkan di rumah, sehingga di kelas saya tinggal mempresentasikannya ke peserta didik Pak, menggunakan proyektor. Kemudian saya juga akan melakukan tes awal untuk menentukan kelompok berdasarkan pengetahuan dasar anak terkait konsep proyek atau produk yang akan dibuat. Ini berhubungan dengan modul yang sudah kita pelajari Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi supaya saya juga tahu Pak kelompok mana yang memerlukan bimbingan khusus ketika membuat produk atau proyek dan ketika observasi di luar kelas. Iya Bu. Kemudian ketika penerapan nih Bu, kira-kira jangka waktunya kapan ini Bu? Kapan ya Pak? Bagaimana jangka waktunya? Kalau melihat kondisinya, mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan Pak. Masih ada waktu sekitar 5 hari lah untuk saya mempersiapkan materi. Izin dengan kepala sekolah dan konfirmasi dengan guru-guru lain. Mantap ini Bu. Untuk materi ini saya yakin Ibu tinggal nyari arsip-arsip Ibu aja ini. Kalau melihat kesiapannya saya yakin metode ini akan berhasil Bu. Tapi menurut Ibu apa sih tolak ukur keberhasilan metode ini Bu? Apa ya Pak? Untuk mengukur keberhasilan metode ini saya akan menyiapkan lembar observasi perilaku siswa ketika pembelajaran Pak. Dari situ saya akan membuat analisis apakah anak apakah ada peningkatan keaktifan belajar siswa atau tidak. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, saya akan menilai produk atau proyek yang anak-anak telah buat, Pak. Ya, Bu. Mantap itu, Bu. Semua sudah terencana dengan baik. Kemudian bagaimana Bu hambatan yang mungkin muncul ketika pembelajaran di luar kelas? Sepertinya kan kalau belajar di luar kelas ini sulit mengkondisikan anak-anak ini, Bu. Sulit kondusif anak-anak, Bu. Ini kayak mana Bu menurut Ibu? Oh iya Pak, saya sudah mengantisipasi hal tersebut Pak. Jadi saya akan membimbing setiap kelompok untuk memilih ketua kelompok, di mana tugas dari ketua kelompok tersebut salah satunya adalah mengkondisikan anggota-anggota kelompoknya Pak. Oh begitu, ya Bu ya. Memang sudah ada gambaran rencananya semua ternyata ini Bu ya. Tinggal menyiapkan hal-hal yang diperlukan, kemudian menerapkan di kelas. Dengan kesiapan Ibu yang sekarang ini, saya yakin ini Bu, Ibu akan berhasil. Kalaupun ada hambatan, toh Ibu juga sudah memiliki solusi untuk mengatasinya Bu sebenarnya Bu. Nah selanjutnya, jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Komitmennya, saya akan kemungkinan saya akan melaksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh Pak. Dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dengan baik agar rencana ini dapat berhasil dan berjalan lancar, tidak ada hambatan gitu. Betul sekali Bu. Jadi harus benar-benar matang lah ibaratnya. Iya Bu, iya Bu. Dengan persiapan yang matang ini pasti akan meminimalisir munculnya hambatan-hambatan memang Bu ya. Kemudian siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Siapa ya Pak? Mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah atau dewan guru Pak. Jadi kan saya harus menggunakan fasilitas sekolah dan juga sesekali saya akan membutuhkan bantuan guru untuk memberi masukan-masukan dan pendapat atas apa yang akan atau yang sudah saya lakukan nantinya. Betul sekali Bu. Iya. Iya Bu. Oh iya. Kalau saya sih dukung penuh Bu ini. Ini jadi sudah duluan ini saya mendukung 100% pokoknya Bu Nur untuk menerapkan metode pembelajaran itu Bu. Saya rasa Ibu udah memiliki gambaran lengkap tentang penerapan rencana ini Bu. Jadi
setelah melakukan rencana ini apa Bu tindak lanjutnya setelah ini Bu? Setelah ini saya akan mempersiapkan hal-hal yang saya butuhkan Pak. Jadi seperti bikin PPT mungkin ya, terus saya juga berniat untuk mendokumentasikan kegiatan yang saya lakukan, karena Iya, saya Bu. juga ingin hal baik ini bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru lain di sekolah. Wah, Seperti yang sudah betul. saya lakukan. Iya, Biasanya betul kalau betul saya Bu. mencoba Mantap. sesuatu yang baru, terus saya yakini itu bermanfaat Hmm. bagi orang lain, biasanya saya bikin YouTube, Pak. Nah, benar. Supaya saya bikin Iya, YouTube, iya. Pak, biasanya. Karena biar Hmm. orang lain juga merasakan manfaatnya gitu. Betul, betul, menginspirasi Bu ya. Insya Mantap Bu Allah. Nur, pokoknya emang hal baik itu harus ditularkan karena kan bisa membawa perubahan positif di sekolah Bu ya. Terus pokoknya semangat Bu ya. Oh, saya yakin rencananya berjalan lancar nanti. Semangat Terima Bu Nur. kasih Pak Muklis. Terima kasih Sama-sama atas Bu. bimbingannya ini ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, kalau tanggapan saya terkait coaching yang dilaksanakan Bu Nur tadi, ketika Bu Nur jadi coach, saya menjadi coach, saya sudah ini Bu apa ya, kalau dari coachnya Bu Nur Hayatinya menurut saya sudah memunculkan semua dari unsur tirtanya Bu, dari alur tirtanya sudah muncul semua. Kemudian apa namanya untuk kompetensi intinya juga sudah muncul loh Bu. Jadi saya juga yang selaku coach ini udah merasa tergali ininya apa apa ya Sama merasa Pak. Kalau kemarin diberdayakan gitu ya. Nggak- sama Gimana kalau Bu kemarin Nur nih kalau gimana Pak Muklis ketika saya masih jadi ada hal. coach? Kalau Mm-mm. saya sih merasa tergali sih kalau jadi coach. Merasa Mm-mm. tergali, apalagi Pak Muklis ngasih ininya lebih mendalam, maksudnya nggak cuma Sama Bu. pertanyaannya 1, 2, 3, tapi untuk yang apa ya, yang alur tirtanya yang identifikasi ya, yang identifikasi Mm-mm. itu kayaknya eh, pertanyaannya banyak sekali, jadi malah apa ya, mantep, semakin membuat saya mantep gitu loh. Kalau saya Bu yang dibaca sama sih di bagian identifikasi ini juga punya Ibu apa ini Bu pokoknya ya menggambarkan situasi yang berdasarkan fakta kemudian saya juga digali potensi yang bisa dimanfaatkan kayak tadi kan Ibu juga minta kalau skalanya berapa nah itu luar biasa tuh bisa membuat kita tahu kondisi anak sebenarnya Bu tuh, lewat skala-skala seperti itu nah itu luar biasa sih sudah kalau dari segi tirtanya alhamdulillah udah maksimal Bu Nur. Kompetensi intinya juga ya sip.